Di masyarakat pada waktu azan subuh ada beberapa orang yang menyalakan as-salatu khairum minan naum, dipanjangkan. Bagaimana pendapat Pak Ustaz? As-salatu khairum minan naum. Salah. Harus pendek. Jadi gimana Pak Ustaz? Pendek. As-salatu khairum minan naum. Sekarang saya baca Quran. Dengar baik-baik. Li'ila fi Quraisy ila bihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Panjang apa pendek? Panjang kan? Boleh. Kalau nggak boleh panjang, wa amanahum min khauf. Boleh. Yang mengatakan nggak boleh itu dia kebetulan sedang tidur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya bangun. Pas dengar as-salatu khairum minan naum, besok pagi dia salahkan. Ente kenapa nggak ke masjid? Salah ente, lagunya terlalu slow. Makanya itu larang dia. Jangan lagi. Nah, besok dia robah. As-salatu khairum minan naum. Boleh apa nggak boleh panjang? Boleh. Wa amanahum min khauf. As-salatu khairum minan naum. Sama itu. Saya berdagang setiap malam saja. Oh, malam aja. Apakah saya berdosa? Karena di dalam surat An-Naba ayat 10 dan 11 malam dijadikan sebagai istirahat. Wal waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asya. Malam kami jadikan sebagai pakaian tempat istirahat, sedangkan siang mencari nafkah. Kalau begitu yang jual jamu malam masuk neraka, yang jaga malam masuk neraka, yang perawat bidan dokter sip malam masuk neraka. Ini ngajinya di mana? Artinya apa? Bahwa Allah jadikan siang untuk mencari rezeki, bercocok tanam, berdagang pada umumnya. Bahwa ada orang yang berdagang malam boleh, selama tidak melanggar aturan-aturan Allah. Sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, habis itu dia jaga malam, habis itu sholat subuh, selesai itu dia istirahat. Jangan sampai, tapi ingat, tidur yang paling afdol adalah tidur setelah isya. Tidur paling afdol setelah isya. Jam 8 tidur, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Jam 2 bangun tahajud. Nah, ini bagus. Makanya saudara-saudaraku yang kerja malam, petang sempatkan sholat walaupun agak 2 rakaat. Besok habis sholat subuh baru engkau istirahat. Mudah-mudahan Allah SWT melapangkan rezekinya, melancarkannya insyaallah. Amin. Pedagang jual malam, ayam goreng dan soto ayam, warung nasi rahmah, buka siang malam. Ada sip malam, ada sip siang. Enggak apa-apa selama perbuatan itu baik. Satu, bagaimana hukum buka tutup cadar? Emang pengaspalan jalan? Pendapat yang pertama mengatakan cadar wajib. Ulama Saudi Arabia, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Twigri, Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan cadar wajib. Pendapat yang kedua, Syekh Muhammad Al-Ghazali, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, Syekh Yusuf Al-Qardawi mengatakan cadar baik tapi tidak sampai wajib. Ustadz di mana? Saya pertengahan. Yang mau pakai cadar silakan, yang mau lihatkan wajah silakan. Jangan yang pakai cadar dengan yang memperlihatkan wajah kelahi. Yang pakai cadar kelahi dengan yang pakai jilbab. Nanti yang ketawa yang nggak pakai baju.
Yang pakai cadar bagus. Laki-laki jangan ngejek yang pakai cadar. Ini sekarang banyak laki-laki kalau ngelihat orang pakai cadar, ngelihat yang pakai cadar kau ejek, tapi orang pakai rok pendek kau diam. Ngelihat orang pakai cadar kau ledek, tapi ngelihat orang yang pakai baju you can see kau diam, berarti kau setan. Yang pakai cadar silakan, karena cadar bagian dari ajaran agama Islam. Yang belum pakai cadar ya nggak apa-apa, karena ada pendapat ulama yang membolehkan nggak pakai cadar. Yang jadi masalah Pak Ustadz, dia buka tutup, kadang pakai cadar kadang enggak, ya nggak apa-apa, karena tidak keluar dari dua pendapat tadi. Yang nggak boleh itu pakai jilbab setengah hati. Di depannya kelihatan. Tutup semua. Tapi di Unis alhamdulillah, di Unis dari ujung ke ujung semua jilbabnya. Nggak ada yang nggak pakai jilbab. Ada nggak pakai jilbab? Oh, laki-laki. Alhamdulillah, adik-adikku, anak-anakku di Unis, mudah-mudahan kalian semuanya istiqomah insyaallah. Yang masih mahasiswi sudah pakai jilbab, kalau nikah sama suami nggak suka pakai jilbab, itu jilbabmu bisa melayang. Maka ibu hati-hati bu, kalau dapat mantu nggak suka pakai jilbab, oh dia suruh buka itu jilbab, buka jilbabmu. Aku nggak bisa mas, sorgamu di bawah tapak kaki. Subscribe Media Islam Rizky Pembodohan. Apa hukumnya suami menikah lagi tanpa sepengetahuan istri? Saya ceramah di Banten, nikah sama orang Banten, ada walinya, ada saksinya, ada maharnya, ada ijabnya, ada qabulnya, nikahnya sah. Habis dari sini saya ceramah lagi ke Bengkulu besok, hari Senin Bengkulu. Di Bengkulu saya kawin lagi, ada walinya, ada saksinya, ada ijabnya, ada qabulnya, ada maharnya, nikahnya sah. Habis itu saya pergi ke Aceh, kawin lagi saya di Aceh. Ada walinya, ada saksinya, ada maharnya, ada ijabnya, ada qabulnya, nikahnya sah. Berapa sudah istri saya? 4 lah, di Riau 1. Emang saya belum nikah? Selama 4 maka boleh menurut hukum fikih. Tapi menurut hukum Republik Indonesia tidak boleh menikah sebelum ada surat izin dari istri tepuk tangan. Emang enak. Cara ngurusnya, nih saya kasih tahu. Nanti saya kirim, ada formatnya di WA. Buat surat, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama, tempat, tanggal lahir. Saya izin suami saya menikah sekali lagi, matre 6.000. Dibawa ke kantor pengadilan agama. Nanti Bapak Hakim bertanya, Ibu istri pertama? Betul Pak Hakim. Betul ini surat Ibu? Betul. Ibu yang tanda tangan? Betul. Saya tanya sekali lagi, betul? Betul Pak Hakim. Jadi prosesnya panjang, bukan semudah yang kau bayangkan saudara. Kalau mudah udah lama aku buat. Bercanda, ibu terlalu serius. Saya sedang menjelaskan kepada laki-laki ini bu, yang sudah punya niat banyak ini, menjelaskan kepada mereka semua, jangan mudah saja, mesti ada surat izin dari kalian. Udah, tenang hatinya, sudah tenang? Tenang. Makanya sebelum tidur malam, yakinkan di dekat tempat tidur itu tidak ada pena. Sebelum tidur jangan ada pena. Kita khawatir pas ibu tidur nanti di tanda tangan. Nah. Pensil yang untuk mata itu juga hati-hati. Bisa dimanfaatkan. 3. Ada yang berpikir untuk apa sekolah tinggi bagi perempuan jika ujung-ujungnya ke dapur. Bagaimana tanggapan Pak Ustadz? Ini orang layaknya hidup sebelum zaman Syekh Yusuf. Aisyah istri Nabi mengajar sahabat Nabi, bahkan ijtihadnya lebih hebat daripada sahabat Nabi yang laki-laki. Maka perempuan bisa berkarir dan berkarya. Saya kuliah di Maroko, dosen saya di Darul Hadis namanya
Dr. Faridah Zamrou. Dr. Faridah Zamrou, perempuan. Ahli tafsir di Mesir, namanya Profesor Dr. Aisyah binti Abdurrahman, Aisyah binti Syati. Dosen perempuan, pakar tafsir. Jadi perempuan terus berkarya. Perempuan boleh bekerja, boleh beraktivitas, boleh menjadi wanita karir dalam kurung syarat dan ketentuan pertama harus ada izin suami. Tadi kan dia minta izin kan? Nah, sekarang kalian minta izin. Mas, aku anak-anak kan sudah besar nih mas. Ya, aku kan punya ijazah sarjana dari UNIS nih. Ya, aku boleh kerja ya? Boleh. Mari ikut tanda tangan. Tapi yang punya aku kok tanda tangan dia. Insya Allah enggak. Pertama, harus ada izin dari suami. Yang kedua, jangan campur aduk laki-laki dengan perempuan. Jadi kalau ibu PNS, ASN, BUMN, di kantor itu jangan cuma berdua. Nanti kalau sudah berdua curhat, gimana sih suamimu? Suamiku itu, istri kamu? Istriku, aku nyesal nikah sama dia. Akhirnya makan siang bersama. Setelah makan siang bersama, no free lunch, tak ada makan siang yang gratis. Terjadilah apa yang terjadi. Na'udzubillah. 3, jangan bersolek-solek jahiliyah. Lipstick 2 inci, tepung terigu. Ada perempuan kita lihat wajahnya ingat tepung terigu. Pakai bedak tebal sampai di tempat acara kipas angin mati, meleleh. Tadi di rumahnya udah dicukur duluan. Kawan dan nelpon bolak-balik, gimana Ceng? Kan kita pergi, iya. Wah ini hilang. Untung ada spidol whiteboard. Alhamdulillah. Sampai di tempat acara panas luntur. Panas ya? Iya panas. Berserak-serak. Kenapa sejak ini orang senyum aja ya? Senyum. Rupanya lihat. Orang senyum kita senyum, yang disenyumkan orang tidak. Na'udzubillah. Pertama, izin suami. Yang kedua, tidak berdua-dua dengan yang tidak mahram. Yang ketiga, tidak bersolek jahiliyah. Yang keempat, menutup aurat. Yang kelima, tidak bersuara mendesah-desah. Makanya bagi yang kerja-kerja di kantor, jangan berdesak. Gimana bu laporan saya? Ambil sana, ambil sana. Gimana kabar saya? Besok siap. Gimana? Besok. Jangan tanya. Harus tegas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Banten. Gimana nih? Unis. Bagaimana menanamkan nilai-nilai Islam secara kafah kepada mahasiswa? Yang pertama, Islam itu ajarannya nggak banyak-banyak, cuma 3. Yang pertama, akidahnya mantap. Wujud kidam baqa mukhalafatul awadis qiyamu binafsi wa daniyah qudrat ilmun ayat sama basor kalam. Akidah. Yang kedua, ibadahnya mantap. Salat, zakat, puasa, haji. Yang ketiga, tasawufnya mantap. Bersihkan hati dari riya, sum'ah. 3 saja. Akidah, ibadah, akhlak. Akidah, tanamkan. Saya yakin itu sudah ditanamkan sejak lama di UNIS. Akidah, ibadah, akhlak. Masukkan dalam program ekstrakurikuler. Benarkah bila kita berdoa untuk orang yang non-muslim, maka doanya tidak sampai? Siapa bilang tidak sampai? Apa doa Nabi kepada non-muslim ketika dilempar kakinya sampai berdarah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikanlah saudaraku yang non muslim ini hidayah ya Allah, mudah-mudahan mereka mendapat hidayah. Boleh apa tak boleh? Boleh. Tetanggaku yang belum dapat hidayah, beri dia hidayah ya Allah. Doa untuk saudara kita non muslim, berikan mereka hidayah ya Allah, mudah-mudahan mereka bersyahadat sebelum mati asyhadu an la ilaha illallah. 2. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dan berlainan akidah? Yang sudah meninggal tak bisa kau doakan, ya Allah ampunkan dia, Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi. Tak bisa, tak sampai. Kenapa? Karena providernya beda. Kita pakai Telkomsel, dia pakai XL. Tak sampai, roaming. Sudah azan.
Oleh sebab itu maka serahkan dia kepada Allah. Ini hambamu ya Allah, kuserahkan dia kepada engkau ya Allah. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Maka engkau doakan kepada Allah, kau serahkan ya Allah, ini hambamu, kuserahkan dia kepada engkau ya Allah. Begitulah caranya bagi kalian yang mu'allaf masuk Islam, orang tuanya masih non muslim. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya meminta air doa dari para ulama? Syukran Ustaz. Sahabat Nabi ada bernama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an. Dialah yang didoakan Nabi, Allahumma faqihum fid din, dalamkan ilmu agamanya, wa 'allimhu ta'wil, ajarkan dia ta'wil Al-Qur'an. Apa kata Abdullah ibnu Abbas? Boleh hukumnya membacakan ayat kepada ayat-ayat dibacakan ke air, lalu air itu dipakaikan untuk diminumkan pada perempuan yang susah melahirkan anak atau dimandikan. Saya tulis dalam buku 37 masalah populer dalam masalah bid'ah. Apakah bid'ah membacakan doa dan ayat kepada air? Tidak, karena itu amal sahabat. Bahkan ada seorang sahabat ketika musafir ketemu dengan orang di kampung itu gila, lalu minta doa, maka dibacanya Al-Fatihah berulang kali dan air liur dia tahan. Jangan lupa like media Sampai Islam banyak. Rizky Setelah itu dia TV. ludahkan. Sehat. Nah, nanti kalau ketemu orang gila, tahan Al-Fatihah banyak-banyak, udahkan. Jadi dalil hadis ada, dalil fatwa sahabat ada tentang membacakan ayat-ayat untuk air. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dan ternyata ayat yang dibacakan kepada air itu ternyata hidup, dan setelah diteliti, yang menelitinya bukan orang kita, justru orang Jepang. Molekul cahaya dilihat dengan mikroskop super besar, memperlihatkan ayat-ayat dibacakan, doa-doa ke air memberikan efek yang luar biasa. Makanya bacakanlah ayat. Hanya saja ayat yang sudah dibacakan ke air, airnya tidak boleh dipakai cebok, minum habis atau disiramkan ke bunga. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah. Ustaz sejenak agak nyebrang mewakili anak muda milenial. Gimana hukumnya Ustaz tidak berpacaran tapi saling berkomitmen satu sama lain? Jangan terjebak pada bahasa. Ini banyak orang main-main bahasa. Assalamu alayka, bunyinya mirip dengan assalamu alayka. Ternyata assalamu alayka, peace be upon you. Tapi kalau assalamu alayka, matilah kau. Yang suka main-main bahasa ini Yahudi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la taqulu ra'ina, jangan katakan ra'ina, wa qulun zurna wasma'u, ganti dengan kalimat lain, karena ra'ina itu diplesetkan dari ra'una. Jangan mainkan kata-kata, bermain kata yang sebetulnya maknanya sama. Kamu pacarannya? Enggak, ini pacaran syariah. Lihat aja, kami panggilnya aja ya abi ya ummi. Bulan pertama, bulan ketiga ya akhi ya ukhti. Berikutnya ya almarhum ya almarhumah. Ini bukan pacaran, ini komitmen. Jangan terjebak pada kata, tapi lihat substansinya. Kalau memang engkau pemuda milenial, kalau memang engkau gagah perkasa, bukan kau datang dengan mobil mewahmu, bukan kau datang dengan gayamu, tapi datanglah dengan seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Ustaz, apa tanda-tanda diterimanya sholat seseorang dan apa efek di dalam kehidupannya? Buka tafsir Al-Kabir ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal tahun 606, dalam tafsir surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tidak ada yang tahu siapa yang dapat Lailatul Qadar, tidak ada yang tahu siapa yang dapat taubat nasuha, tidak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur, tidak ada yang tahu siapa yang dapat salat wusta, tidak ada yang tahu. Bisakah kita nilai orang dapat taubat nasuha? Bisakah kita hukum orang dapat haji mabrur dari wajahnya? Siapa yang dapat haji mabrur, orangnya putih, pulang dari Makkah gemuk, rupanya nggak pernah ke masjid, tidur di hotel.
Lalu apa tanda amal kita diterima Allah? Satu kata kunci, ada perubahan. Dulu sebelum sholat orangnya pelit, bakhil sebelum hijrah. Alhamdulillah setelah hijrah orangnya dermawan Pak Ustaz. Dulu kalau ada kotak sedekah 2.000. Setelah ikut ngaji sama musyawarah 2.500. $2.500. Ada perubahan. Itu Pak Haji dulu Pak Ustaz, sebelum berangkat haji pakai celana pendek. Pulang haji nggak pakai celana sama sekali. Pakai jubah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Abdul Samad, semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya ingin menanyakan Ustadz, bagaimana saya seharusnya bersikap kepada kedua orang tua jika orang tua saya itu sering melecehkan para habaib yang sudah jelas-jelas seharusnya kita hormati sebagai keturunan Rasulullah. Mohon pencerahannya Ustadz, jazakumullah khair. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau ayah dan ibumu itu memaksamu untuk mempersekutukan aku, kata Allah, fala tuti'huma, tidak boleh patuh. Jangankan untuk mengejek, mengecam para habaib keturunan Nabi. Kalau orang tuamu itu mengajakmu untuk mempersekutukan aku, kata Allah, fala tuti'huma, jangan patuhi mereka. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Khalik. Tapi ayatnya belum titik, masih koma. Baca ujungnya, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah bergaul dengan mereka dengan baik. Ayah ibumu suka mengejek habaib, orang tua jangan diceramahi. Mentang-mentang udah ngaji pulang ke rumah, papa, mama, duduk. Assalamualaikum. Papa, mama, ini ada video dari Ustadz ini. Ustadz siapa? Nih, coba dengar ya. Ya. Ada hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, an asila ila qarabati Rasulillah SAW ahabbu ilayya min an asila ila qarabati. Menyambung silaturahim dengan kerabat keturunan Rasulullah lebih aku cintai daripada menyambung silaturahim dengan kerabatku sendiri. Yang ngomong gitu Abu Bakar yang dijamin masuk surga. Lebih cinta. Habaib diambil dari kata hub, cinta. Habib, orang yang kita cinta. Kenapa cinta kepada dia? Karena cinta kepada kakek buyutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, pemimpin pemuda-pemuda penghuni surga. Inna Fatimata, sesungguhnya Fatimah, sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Mereka adalah pemimpin perempuan penghuni surga. Menikahlah Sayyidatuna Fatimah dengan Sayyidina Ali, lahirlah anak laki-laki Sayyidina Al-Husain. Husain punya anak laki-laki Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak laki-laki namanya Musa Al-Kazim. Punya anak laki-laki ke bawah Ahmad Al-Muhajir. Muhajir artinya pindah, karena dia pindah dari Baghdad ke Hadramaut Tarim Yaman. Dari Imam Ahmad Al-Muhajir inilah, itulah lahir marga-marga Al-Haddad, As-Syihab, As-Saqaf, Al-Attas. Al-Attas, karena orang kita susah nyebut Al-Attas, Al-Atas. As-Saqaf, karena susah nyebut As-Saqaf, As-Segaf. Al-Habib, Salim, Segaf, Al-Jufri. Al-Jufri. Berapa semua marga-marga habaib ini? Apa kata Habib Zain Ibnu Sumaid, ketua persatuan Habib-Habib di Indonesia? Marga Habib-Habib yang ada di Indonesia ini 70. Bahkan sebagian Habib yang sudah punah, tidak ada lagi di Yaman, ada di Indonesia. Marga apa itu? Barakbah. Barakbah itu sudah tidak ada lagi di Yaman, tapi malah ada, malah di Riau ada Barakbah. Begitulah hebatnya Allah Ta'ala menjadikan bumi kita ini bukan hanya menumbuhkan tanam-tanaman, para habaib keturunan Rasulullah pun tumbuh menyebar. Mereka lah yang membawa Islam. Nanti kalau kebetulan pergi ke Pulau Penyengat, sampai di Batam, dari Batam ke Pulau Penyengat, lihat makam Raja-Raja Riau, ada di situ muftinya As-Saqaf, As-Segaf. Sekarang jamaah haji dari Aceh, setiap jamaah haji Aceh mendapatkan 5 juta wakaf tanah Aceh yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Siapa itu? Orang Aceh.
Tapi sebetulnya mereka itu adalah para habib-habib buga, orang yang merupakan nasabnya keturunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu maka kita memuliakan mereka karena ilmunya, kita muliakan mereka karena nasabnya, tapi juga kita memuliakan mereka manusia biasa, tapi juga kita muliakan karena ada kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Ada pertanyaan yang cukup lumayan untuk dikomentar ya Ustadz. Ustadz punten, apa hukumnya istri yang tidak bisa sepenuhnya mengurus rumah tangga karena fisiknya lemah, pekerjaan rumah dikerjakan oleh suami, bolehkah diizinkan untuk berpoligami? Ini pertanyaan radikal. Kalau perempuan tidak mampu bekerja, ya dibantu oleh laki-laki. Kamu mampu memasak ini? Tidak. Kamu mampu mencuci? Tidak. Kalau gitu aku bantu ya. Gimana caranya? Aku carikan satu lagi. Pembantu maksudnya. Inilah saya mancing bapak ini, coba lihat. Begitulah keinginan mereka yang tak tersalurkan nampaknya. Ibu tenang saja, karena di Indonesia tidak bisa laki-laki menikah sebelum ada izin dari istri pertama yang ditandatangani matre 6.000. Makanya nanti sebelum tidur malam yakinkan di sekitar kamar itu tidak ada matre 6.000. Karena kita khawatir bisa jadi sebelum tidur. Adapun tentang masalah ini, wa amruhum syura bainahum. Kalau memang dia izin, tidak perlu menunggu lemah dan sakit. Itu ada salah seorang dosen, ketika kami pergi kondangan, dia berjalan dengan 2 orang perempuan. Ustaz tahu nggak itu siapa perempuan itu? Siapa itu? Itu istrinya. Yang itu istri yang dinikahkan oleh istri pertamanya. Nah, begitu. Tapi kalau siap, kalau tidak siap jangan. Macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan, mati tak mau. Oleh sebab itu bermusyawarah lebih baik. Tapi kalau tidak mampu menimbulkan mudarat, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih dikedepankan daripada mengambil manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz, selesai dari perangkap ya. Ustadz punten, apa saja supaya istri kita yang lemah itu terbantu? Maka ada pertanyaan berikutnya, apa saja yang termasuk akhlak baik untuk calon suami? Perempuan melihat laki-laki ada 2, laki-laki melihat perempuan ada 4. Perempuan dengan walinya melihat laki-laki itu 2. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau kau lihat laki-laki itu baik agamanya, wa khuluquhu baik akhlaknya, fazawijuhu, nikahkanlah anak gadismu dengan dia. Illa taf'aluhu, kalau kau tidak nikahkan dengan dia, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, akan terjadi kerusakan yang amat sangat besar di atas muka bumi Allah. Jadi laki-laki itu syaratnya lebih sedikit daripada perempuan. Baik agamanya, sholat berjamaah, rajin puasa sunat, tutur katanya lembut, berakhlakul karimah, terimalah dia. Iyakunu fuqara, kalau dia miskin, susah, yughnihimullah, Allah akan mengkayakan dia, Allah akan bukakan rezeki untuk dia. Sedangkan laki-laki melihat perempuan ada 4. Tungkahul mar'atu li 4. Perempuan dinikahi karena 4. Lima liha karena hartanya, kaya raya. Wali hasabiha karena keturunan orang baik-baik. Wali jamaliha karena cantiknya. Wali diniha karena agamanya. Fazfar bidzatid din, pandang yang terakhir karena agamanya. Taribat yadaka, maka selamatlah engkau dunia akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Ada berikutnya Ustadz, mohon izin. Apakah ada syariat amaliyah berkaitan tentang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Syariat amaliyah, apakah yang diamalkan ketika kelahiran Nabi berkaitan tentang syariat Islam? Kata Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, meninggal tahun 911 Hijrah. Nama kitabnya Al-Hawilil Fatawi. Maulid tidak boleh lebih dari 5. Pertama, di dalamnya ada pembacaan Al-Quran. Yang kedua, di dalamnya ada pembacaan sirah, sejarah Nabi.
Yang ketiga, di dalamnya ada zikir. Yang keempat, di dalamnya ada tausiah, mau'izah hasanah. Yang kelima, ta'am, ada makanan. Kalau di dalam maulid itu ada 5 ini, laksanakan. Tapi kalau ada perbuatan mungkar, maka perbuatan maulid itu pun bisa jatuh kepada haram. Campur aduk laki-laki perempuan, diiringi dengan musik-musik yang melanggar aturan syariat, menjauhkan diri dari ridha Allah, padahal maulidnya itu untuk memuliakan Nabi. Jadi Imam As-Suyuti membuat maulid itu boleh, tapi syaratnya ketat. Syarat dan ketentuan berlaku. Kalau cukup 5 syarat, laksanakan. Kalau tidak cukup 5 syarat, jangan. Itu kata Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Makanya saya kalau diundang acara maulid, saya lihat cukup 5 syarat, ikut. Kalau ada perbuatan yang batil, tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Allah alam bimuradi. Ustadz, kalau minta kepada Rasulullah atas sakit kita kepada Nabi, semasa hidup Nabi pernah menyembuhkan orang yang sakit. Bolehkah saya minta bersalawat untuk kesakitan saya supaya saya sehat? Memohon doa kepada Allah dengan menyebut Nabi Muhammad, namanya tawassul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladzina kafaru. Dulu ada orang Yahudi di Madinah perang melawan Bani Ghatafan. Bani Ghatafan ini orang Arab yang kuat. Sebelum mereka perang melawan Bani Ghatafan, mereka berdoa kepada Allah, bertawassul menyebut nama Nabi. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi Muhammad. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau dengan kemuliaan Nabi yang akan Kau utus akhir zaman, menangkan kami melawan Bani Ghatafan. Itulah makna ayat wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Mereka berdoa kepada Allah dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa komentar ulama tentang hadis ini? Kalau memohon doa kepada Allah menyebut Nabi sebelum ada saja boleh, apalagi setelah dia ada. Itulah boleh bertawassul dengan Nabi walaupun Nabi sudah meninggal dunia. Karena sebelum dia wujud saja boleh, apalagi setelah dia ada. Dan Nabi itu meninggalnya tak sama dengan meninggalnya kita. Dia meninggal hanya berpindah alam. Maka semua orang yang mengucapkan salam, maka salamnya dibalas oleh Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dia punya kehidupan yang khusus. Kalau mau melihat bagaimana hukum tawassul dengan Nabi setelah Nabi meninggal secara lengkap dan detail, bacalah kitab Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Nama kitabnya Mafahim Yajib An Tusahhah.